Perkenalkan, nama saya Niwayan Citrayu Saraswati, kelas 12 IPA 6, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang LKS 4, Matematika Wajib, tentang menentukan jarak titik dengan bidang di dalam bangun ruang, yang berkaitan dengan dimensi 3. Videonya disimak baik-baik dan semoga dapat membantu. Terima kasih. Nah, ini bisa dilihat soal LKS 4-nya, sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk A cm. Nah, di sini sudah digambar kubusnya. Nah, tentukan jarak dari A ke EFGH. A ke EFGH itu caranya sama saja dengan A ke E, yaitu A cm. Yang nomor B, C ke ADHE. C ke ADHE. Jaraknya bisa dicari dengan C ke D, yaitu A cm. Lanjut yang C, B ke ACGE. B ke ACGE itu bisa dicari dengan B ke O. Nah, B ke O ini merupakan setengah dari diagonal bidang. Nah, karena diagonal bidangnya A akar 2, maka B ke O setengah A akar 2, karena setengah dari diagonal bidang. Selanjutnya nomor D, B ke FAC. B ke FAC seperti ini segitiganya. Nah, kita memakai segitiga FBO. FBO seperti ini, panjang FBA, OB setengah A akar 2 tadi sudah diketahui, dan FO cari memakai rumus Pitagoras untuk mencari sisi miring, dapatnya FO sama dengan A akar 3/2. Nah, untuk jarak B ke FAC itu merupakan tingginya dari segitiga ini, yang ini, tingginya yang ini, untuk alasnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, untuk mencarinya menggunakan aturan luas segitiga, OB dikali FB sama dengan FO dikali T. Nah, hitung seperti ini, dapat T-nya 1/3 A akar 3. Yang nomor E, yaitu tentukan jarak dari B ke ACH. B ke ACH. Nih, seperti ini gambarnya. Nah, di sini karena dia tidak bisa dicari jaraknya B ke ACH seperti ini, maka kita harus proyeksikan seperti ini ke bawah. Nah, jadi untuk B ke ACH kita memakai segitiga OB B aksen. Ini OB B aksen. B ke B aksen panjangnya A, rusuknya O ke B setengah A akar 2 seperti tadi. Nah, untuk B ke ACH kita menentukan tinggi yang ini. Pertama-tama kita harus cari dulu jarak O ke B aksen dengan cara memakai aturan Pitagoras. B aksen O sama dengan seperti ini. Dapatnya sisi miringnya A akar 3/2. Nah, lanjut kita mencari tingginya seperti ini. OB kali B aksen sama dengan OB aksen dikali T. Nah, didapatkan tingginya sama dengan 1/3 A akar 3. Ini tingginya 1/3 A akar 3. Selanjutnya yang nomor F, C ke BDG. C ke bidang BDG. Nah, ini kita menggunakan segitiga GCO. GCO seperti ini. Nah, untuk panjang GCA, OC 1/2 A akar 2. Untuk OG, perlu diketahui bahwa OG sama dengan FO. FO tadi kita sudah hitung A akar 3/2. Nah, ini sudah dapat. Nah, sekarang untuk mencari C ke BDG itu merupakan tinggi yang ini. Yang ini. Nah, maka kita hitung saja pakai aturan luas. OC kali GC sama dengan OG dikali T. Nah, didapatkan T hasilnya yaitu 1/3 A akar 3. Yang untuk nomor G, C ke PGR, kita memakai segitiga GCX. Sini GCX, yang ini kira-kira segitiganya, ini GCX. Kita taruh di sini GCX. Nah, untuk GC kita sudah tahu itu merupakan rusuk yaitu A. Untuk XC, ini kita bisa dapatkan dari segitiga PCR. Nih. Untuk CX-nya ini memakai segitiga PCR. Ini kita taruh sini segitiganya. PC setengah A karena kita tahu terletak di tengah, dan juga RC setengah A karena di tengah juga. Nah, ini untuk mencari PR-nya kita memakai aturan Pitagoras dan dapat PR-nya setengah A akar 2. Itu merupakan sisi miring. Nah, untuk mencari CX, kira-kira CX seperti ini. Caranya itu adalah memakai aturan luas, yaitu RC dikali PC sama dengan RP dikali XC. Nah, dapat XC-nya 1/4 A akar 2. Taruh XC-nya di sini, lalu kita kerjakan. Cari GX dulu, merupakan sisi miringnya.
GX sama dengan ini, dapat GX 3/8 akar 8A. Nah, untuk mencari C ke PGR itu menggunakan ini panjang T, yang ini T. Cara mencarinya pakai aturan luas, XC dikali GC sama dengan GX dikali T. Nah, dapat T-nya yaitu 1/3A. Yang nomor H, C ke PQR. Nah, untuk C ke PQR ini kita pakai segitiga QCX. Yang ini, QCX seperti ini. Nah, lalu kita taruh di sini segitiga QCX-nya. QC setengah A karena terletak di pertengahan. XC tadi sudah ketemu 1/4 A akar 2. Untuk mencari QX pakai aturan Pitagoras seperti ini. QX berarti sama dengan 1/4 akar 6A. Lanjut, untuk C ke PQR ini kita menggunakan panjang dari T, yaitu pakai aturan luas, XC kali QC sama dengan QX dikali T, dapat T-nya 1/6A akar 3. Nah, untuk jarak E ke PQR, caranya seperti ini, E ke PQR. Nah, karena ada hubungan E dengan C yang merupakan diagonal ruang, maka untuk mencari E ke PQR ini caranya cukup mudah, yaitu tinggal panjang diagonal ruangnya dikurangin dengan C ke PQR karena bidang yang digunakan oleh C dan E itu sama. Nah, jadi tadi jarak diagonal ruangnya itu adalah A akar 3, langsung saja. Nah, dikurangin jarak C ke PQR yaitu 1/6 A akar 3, langsung saja. Nah, jadi E ke PQR itu jawabannya dikurangin A akar 3 dikurang 1/6 A akar 3, jawabannya 5/6 A akar 3. Nomor J, O ke AFH. O ke AFH kita pakai segitiga ini. O ke AFH kita pakai segitiga YOA seperti ini. Nah, untuk panjang YO, panjangnya itu A karena sama panjangnya dengan rusuk. A ke O merupakan setengah dari diagonal bidang sebuah kubus, jadi setengah A akar 2. Itu panjang AO. Nah, untuk AY itu panjangnya sama dengan FO. Tadi FO sudah kita ketemu A akar 3/2. Jadi semua sudah lengkap. Langsung saja di sini sudah semua terisi. Nah, sekarang untuk mencari O ke AFH itu merupakan tingginya yang ini. Untuk mencari tinggi pakai aturan luas, AO dikali OY sama dengan AY dikali T. Nah, didapatkan hasil T yaitu 1/3 A akar 3. Ya, ini merupakan soal nomor 2, diberikan balok KLMN PQRS dengan panjang-panjang sebagai berikut. Nah, ini sudah ada gambar baloknya dan juga panjang-panjangnya. Tentukan jarak dari L ke KMQ. Ini L ke KMQ, kita memakai segitiga LQO. Nah, untuk mencari panjang QL itu sudah dikasih tahu 3. Untuk mencari panjang LO, kita memakai segitiga KLM. Kita memakai ininya, dan ini dia segitiganya untuk mencari LO. KM itu panjangnya adalah 4 akar 10 karena memakai aturan Pitagoras segitiga KLM yang mencari sisi miring. Nah, untuk KL itu panjangnya 12, sudah ada di soal, dan LM itu 4, sudah diketahui dalam soal. Nah, untuk mencari LO, itu pakai aturan luas, yaitu LM dikali LK sama dengan KM dikali OL, seperti ini. Nah, didapatkan LO sama dengan 12 per akar 10. Nah, untuk menentukan jarak L ke KMQ, kita memakai segitiga LQO. Yang ini LQO. Nah, di sini segitiganya. QL itu kita ada di soal tadi 3. OL sudah kita dapat 12 per akar 10. Dan OQ kita pakai rumus Pitagoras. Seperti ini. OQ tadi sudah dapat memakai sisi miringnya. Kita dapat 3/5 akar 65. Nah, untuk mencari jarak L ke KMQ, kita memakai panjang T. Seperti ini, maka untuk mencarinya itu pakai aturan luas, OL dikali QL sama dengan OQ dikali T. Nah, sudah seperti ini, sudah ketemu, dapat T hasilnya 6/13 akar 26. Nah, ini diberikan nomor 3, diberikan 5 TKLMN dengan alas berbentuk persegi panjang. Nah, jadi persegi panjang ML
panjangnya 6, KL panjangnya 8. Nah, tentukan jarak dari T ke KLMN. T ke KLMN ini cukup dicari dengan jaraknya T ke O yang merupakan tinggi 5. Itu yang merupakan terdekat dan yang tegak lurus. Nah, kita menggunakan segitiga TOM. Seperti ini. Panjang TM udah diketahui 12. Panjang OM itu 5 karena kita sudah mencari ini sisi miringnya dari segitiga KLM yaitu 10 karena 6, 8, 10. Dan OM merupakan setengahnya, jadi setengah dari 10 itu adalah 5. Nah, untuk mencari OT kita memakai aturan Pitagoras untuk mencari tingginya. OT sama dengan TM kuadrat dikurangin OM kuadrat sama dengan didapatkan hasil akar 119. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor B, A ke TKL. Nah, untuk mencari A ke TKL ini kita menggunakan segitiga T, A aksen, dan A. Untuk mencari T, A aksen, dan A, kita harus tahu panjangnya T, A aksen, dan T ke A menggunakan segitiga TKL. Yang ini, TKL. TL panjangnya 12, KL panjangnya 8, sudah diketahui soal semua. Dan untuk mencari TA aksen kita pakai rumus Pitagoras untuk mencari tinggi. TA aksen sama dengan ini, sisi miring kuadrat dikurangin sisi alas yang ini kuadrat. Didapatkan hasil TA aksen sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya baru kita bisa pakai segitiga TA aksen dan A. Menggunakan TA aksen dan A, merupakan segitiga sama kaki. TA aksen panjangnya 8 akar 2 tadi, dan TA sama panjangnya 8 di akar 2. Nah, lanjut kita mencari tingginya yang pertama, tinggi segitiga yang pertama, yaitu T1 dengan cara menggunakan rumus Pitagoras juga. OT sama dengan akar 119 dengan cara 8 akar 2 dikuadratkan dikurang 3 kuadrat sama dengan dapat OT akar 119. Nah, untuk mencari panjang A ke TKL jaraknya kita pakai T2 yang ini, T2. Nah, untuk mencarinya kita pakai aturan luas seperti ini. Segitiga 1 sama dengan segitiga 2. AA aksen yang merupakan alasnya dikali T1 tingginya sama dengan A aksen T yang merupakan alasnya dikali T2 yang merupakan tingginya. Kita dapat T2-nya sama dengan 3/8 akar 238. Jadi jarak A ke TKL itu sama dengan T2, yaitu ini hasilnya. Selanjutnya nomor C, B ke TLM. Kita menggunakan segitiga T, B, B aksen, yaitu kira-kira seperti ini, T, B, dan B aksen. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui jarak dari T ke B aksen dan T ke B menggunakan segitiga T, B aksen, M. T, B aksen, M. Nah, panjang TM sudah diketahui tadi 12, panjang B aksen M. B aksen M merupakan setengah dari 6 yaitu 3. Ini 3, dan T ke B aksen kita cari menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat dikurangin sisi alas kuadrat didapatkan 3 akar 15. Nah, kita sekarang sudah tahu TB aksen dan TB-nya sama 3 akar 15. Selanjutnya baru kita bisa menggunakan segitiga TB B aksen. Nah, seperti ini, TB B aksen panjangnya 3 akar 15, 3 akar 15. Selanjutnya B aksen, ini panjangnya 8 karena sama panjangnya dengan KL. Nah, lanjut untuk mencari B ke TLM kita menggunakan tinggi yang kedua. Nah, seperti ini, B aksen, dan T. Nah, untuk mencari ini menggunakan T2. B aksen dikali TO sama dengan TB aksen dikali T2. TB aksen dikali T2 yang ini itu dapat T2 nanti dihitung-hitung T2 sama dengan 8/5 akar 1785. Oh iya, tadi tinggi pertamanya TO. Ini TO sudah didapat tadi. TO sama dengan akar 119. Nah, ini nomor 4, suatu 5 segitiga beraturan TABC memiliki panjang rusuk 18 cm dan O adalah titik berat segitiga ABC. Tentukan jarak O ke bidang TBC. Tentukan jarak titik O ke bidang TBC. Nah, di sini kita menggunakan segitiga TOX di sini. Nah, sebelum itu tapi kita harus tahu panjangnya TX dengan cara menggunakan segitiga TXC seperti ini. TXC, TC kita udah tahu panjangnya 18 karena 5 beraturan yang panjangnya sama rusuknya. XC ini merupakan setengah dari rusuknya jadi 9, dan TX kita bisa cari dengan Pitagoras yaitu seperti ini. Yang cara mencari tingginya dapat hasil 9 akar 3. Nah, untuk mencari sisi OX
karena ini merupakan tinggi juga dari OX ini merupakan 1/3 bagian dari tinggi ABC, karena O merupakan titik berat. Kalau diukur dari alas, ini tuh 1 bagian dari 3 bagian. Nah, untuk OX sendiri 1/3 dikali tingginya, 1/3 dikali 9/3 yang tadi sudah kita cari sama dengan 3/3. Nah, sekarang baru kita bisa menentukan jarak dari O ke bidang TBC menggunakan segitiga TOX. Seperti ini, TOX. TX tadi kita sudah mendapat tingginya yaitu 9/3, OX sudah dapat 1/3 dari tinggi 3/3. Dan sekarang kita mencari TO dengan cara menggunakan Pitagoras yang mencari sisi tingginya. Nah, didapatkan TO sama dengan 6/6. Nah, jarak O ke TBC ini itu adalah tingginya ini sendiri. Jadi menggunakan aturan luas, OX dikali OT sama dengan TX dikali T, didapatkan seperti ini, dan T sama dengan 2/6. Sekian materi tentang penjelasan LKS 4. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.